Musim 2019-2020 tidak berjalan seperti biasanya. Wabah pandemi virus corona telah mengakibatkan kekacauan di industri olahraga, termasuk industri sepak bola hampir di seluruh dunia. Kompetisi di berbagai lapisan, dari kompetisi amatir hingga kompetisi antar negara seperti Euro 2020, menjadi korban dari wabah COVID-19 ini. Mimpi buruk dimulai pada tanggal 9 Maret 2020 ketika Serie A Italia menjadi liga top Eropa pertama yang memutuskan untuk menghentikan liga sementara. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Italia memastikan menghentikan sementara seluruh pertandingan olahraga demi meredam penyebaran virus corona. Tiga hari berselang atau 12 Maret 2020, La Liga Spanyol juga memutuskan untuk menunda kompetisi. Awalnya pihak La Liga berencana ingin tetap menjalankan pertandingan namun tanpa penonton. Akan tetapi semua rencana tersebut harus dibatalkan ketika salah satu tim ibu kota yakni Real Madrid memilih untuk mengisolasi para pemain dan staf mereka selama 15 hari. El Real melakukan hal tersebut setelah salah satu pemain basket El Real terpapar virus corona. Di hari yang sama, kabar mengejutkan datang dari tanah Britania ketika pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19. Setelah kabar tersebut, manajemen Premier League memutuskan untuk menunda liga paling tidak sampai 30 April 2019. Setelah itu, dua liga top Eropa lainnya yakni Ligue 1 Prancis dan Bundesliga Jerman ikuti jejak tiga liga top Eropa sebelumnya. Bahkan untuk Liga Prancis terpaksa harus menghentikan musim 2019-2020. Pembatalan ini diputuskan setelah pemerintah Prancis menegaskan tidak akan ada event olahraga yang digelar hingga bulan Agustus 2020. Keputusan ini membuat Paris Saint-Germain yang memuncaki klasmen hingga pekan ke-28 didapuk menjadi juara musim 2019-2020. Namun ditundanya liga ternyata tidak membuat drama berakhir begitu saja, karena dengan tidak adanya pertandingan membuat hampir seluruh tim-tim alami krisis khususnya dalam masalah finansial. Klub kehilangan banyak sumber pemasukan, terutama pemasukan dari tiket dan hak siar yang hilang akibat tidak adanya pertandingan. Alhasil, pemotongan gaji pemain maupun staf menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan klub. Meskipun pemain-pemain Eropa dikenal dengan gaji yang fantastis, namun kebijakan ini nyatanya tetap menimbulkan pro dan kontra. Bahkan, 20 kapten tim Liga Inggris kompak untuk menolak kebijakan tersebut. Dua di antaranya yang paling keras melakukan protes ialah Kapten Watford Troy Deeney dan Kapten West Ham Mark Noble. Walaupun banyak yang menolak, tetapi tidak sedikit pula yang langsung menyetujui rencana tersebut. Salah satunya ialah pemain-pemain Juventus yang sepakat untuk menerapkan pemotongan gaji dari bulan Maret hingga Juni 2020. Dengan kesepakatan ini, Juventus mampu menghemat pengeluaran sekitar 90 juta euro atau 1,61 triliun rupiah. Selain Juventus, raksasa Spanyol Barcelona pun juga lakukan hal yang sama. Walaupun sempat dikabarkan menjadi polemik antara pemain dan manajemen, namun sang kapten Lionel Messi menegaskan kalau para pemain menyetujui rencana manajemen untuk menerapkan pemotongan gaji sebesar 70%. Tidak hanya klub, pihak penyelenggara pun juga tidak terhindar dari krisis finansial. Contohnya seperti Liga Inggris yang menderita kerugian mencapai 750 juta pounds atau 13 triliun rupiah. Setelah drama-drama yang tersaji, akhirnya sepak bola Eropa pun perlahan mulai kembali bergulir. Bundesliga jadi liga top Eropa yang pertama kali memberanikan diri memulai kompetisi mereka pada 16 Mei 2020. Walaupun sudah kembali bergulir, tapi jalannya pertandingan tetap berbeda dari biasanya. Yang paling terasa ialah tidak adanya kehadiran penonton di dalam stadion. Keberhasilan Bundesliga ini pun langsung diikuti liga-liga top Eropa lainnya. Berturut-turut, La Liga, Premier League, dan Serie A melanjutkan kompetisi mereka mulai dari 12 Juni, 17 Juni, dan 20 Juni 2020. Istilah pelangi yang hadir setelah hujan sepertinya dirasakan beberapa tim setelah liga kembali bergulir. Seperti Real Madrid yang berhasil menjadi juara La Liga musim 2019-2020.
Pasalnya sebelum liga berhenti, El Real masih berada di bawah Barcelona pada Jornada 27 tepat sebelum liga tertunda. Namun masa jeda kompetisi tersebut tampaknya sukses dimanfaatkan Zinedine Zidane untuk perbaiki timnya. Ketika liga kembali bergulir, El Real berhasil sapu bersih kemenangan dalam 10 laga beruntun. Hasil ini pun membuat Los Blancos mengakhiri puasa gelar La Liga semenjak musim 2016-2017. Tidak hanya Real Madrid, klub Liga Inggris pun juga mengakhiri puasa gelar selama 30 tahun, yakni Liverpool. The Reds pastikan gelar pada 26 Juni 2020 ketika Manchester City tumbang dari Chelsea 1-2. Hasil tersebut membuat selisih 23 poin City dengan Liverpool yang tidak bisa lagi dikejar meski masih ada 7 laga tersisa. Penantian panjang pun akhirnya terhenti, meski dalam perjalanannya harus tertunda akibat pandemi virus corona, karena jika tidak adanya pandemi, pasukan Jurgen Klopp bisa pastikan gelar pada bulan Maret atau awal April 2020. Meski begitu, The Reds tetap menjadi juara Liga Inggris tercepat sepanjang sejarah. Catatan 7 pertandingan tersisa, The Reds mengalahkan rekor yang sebelumnya diraih Manchester United, Everton, dan Manchester City, yang sama-sama pernah pastikan gelar ketika laga masih menyisakan 5 pertandingan. Berbeda dengan Liverpool yang pastikan gelar lebih cepat, raksasa Italia Juventus justru harus menunggu hingga Giornata ke-36 untuk pastikan gelar 2019-2020. Gelar yang meraih raihan musim 2019-2020 memang terlihat jauh lebih berat dari gelar-gelar sebelumnya. Adaptasi terhadap filosofi pelatih Maurizio Sarri mungkin jadi salah satu kendala. Namun untungnya, penundaan liga karena pandemi COVID-19 seolah menjadi waktu untuk si nyonya tua menampakkan timnya. Pasalnya ketika kompetisi terhenti, Juventus hanya unggul 1 angka dari Lazio. Namun sejak liga kembali bergulir, Juventus mampu meraih 6 kemenangan, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Sementara Lazio hanya mampu mengumpulkan 13 poin saja ketika liga kembali bergulir. Di antara semua klub yang berhasil meraih juara musim 2019-2020, mungkin tidak seistimewa keberhasilan yang diraih raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Jika dilihat pada awal musim, sebenarnya perjalanan Bayern Munchen bagaikan bencana ketika masih ditangani Niko Kovac. Namun hadirnya Hans-Dieter Flick langsung mampu mengubah bencana menjadi bahagia untuk Die Roten. Rekornya pun tidak main-main. Mantan asisten Joachim Löw di timnas Jerman itu mampu mencatatkan presentase kemenangan 90%. Tidak hanya itu, di bawah Flick, Die Roten begitu menakutkan dengan total 116 gol dan hanya kebobolan 26 gol saja. Dengan berbagai catatan tersebut, tidak heran kalau Bayern Munchen mampu meraih treble winner kedua mereka setelah pertama kali di musim 2012-2013 lalu. On veut se Champions League, c'est la Champions League, c'est le dramatique. On veut se Champions League, c'est la Champions League, pa 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 pa. Hadir di tahun 2020 ternyata tidak hanya terjadi di musim 2019-2020. Namun di musim ini atau musim 2020-2021 kejutan kembali hadir. Karena dari 5 klub yang berhasil meraih gelar juara Liga musim lalu, hanya Bayern Munchen dengan PSG yang masih mendominasi dengan berada di puncak klasemen hingga pekan ke-12. Sementara Real Madrid masih tertahan di peringkat keempat La Liga, Liverpool di peringkat kedua Premier League, dan Juventus di posisi keempat. Jadwal padat membuat klub-klub tidak bisa tampil konsisten. Bahkan banyak pelatih yang keluhkan jadwal padat musim ini, diantaranya seperti Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, hingga Zinedine Zidane. Karena tidak hanya menjalani pertandingan di Liga Domestik, beberapa tim juga harus menjalani pertandingan di kompetisi Eropa, baik itu Champions League maupun Europa League. Belum lagi jeda internasional, di mana pemain harus membela negara mereka. Padatnya jadwal ini jelas merugikan klub karena banyak pemain mereka yang mengalami cedera. Sejauh ini dari 5 liga top Eropa tercatat ada 251 pemain yang alami cedera.
di mana Serie A jadi terbanyak dengan 89 pemain cedera, Bundesliga 55 pemain cedera, La Liga 45 pemain cedera, Premier League 35 pemain cedera, dan Ligue 1 27 pemain cedera. Dengan kondisi seperti ini, tentu akan sulit sebuah tim mendominasi liga seperti musim-musim sebelumnya. Karena tidak hanya kedalaman tim, strategi pelatih untuk melakukan rotasi jelas jadi kunci utama keberhasilan tim dalam kondisi seperti ini.